Tempat persembunyian tentara Inggris di Rivne, Ukraina dihantam rudal Rusia. Moskow klaim 80 orang tewas. Rudal jelajah Rusia menghantam pangkalan militer Novaya Lubomirka di wilayah Rivne, Ukraina. Militer Rusia mengklaim di lokasi itu sejumlah peralatan perang hancur dan bom menewaskan puluhan tentara asing. Klaim Moskow itu mengkhawatirkan pemerintah Inggris, mengingat banyak sukarelawan yang berjuang membantu tentara Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan instalasi militer di Ukraina Utara dekat perbatasan dengan Polandia jadi sasaran tembak. Menurut Igor, lokasi itu ditandai sebagai tempat instruktur dan tentara bayaran asing yang membantu Ukraina. Klip beresolusi rendah itu tampaknya menunjukkan kendaraan militer dan pangkalan dari langit dengan garis bidik di tengah layar. Rekaman kemudian beralih ke gambar hitam putih, mungkin inframerah, dan menunjukkan ledakan besar. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rekaman itu menunjukkan pemantauan serangan dengan senjata presisi di pusat pelatihan Batalion Pengintaian ke-132 pasukan serangan udara Ukraina di wilayah Zaitomir. Igor menambahkan, sebagai akibat dari serangan rudal yang akurat, personel batalion, instruktur asing dan tentara bayaran dihancurkan. Infrastruktur militer dan peralatan militer di pusat itu juga dinonaktifkan, ujarnya yang dikutip The Sun. Sebelumnya 35 orang tewas, lebih dari 30 rudal jelajah ditembakkan ke pangkalan militer Yavoriv dekat Lviv. Serangan yang melukai 134 lainnya dilaporkan dimulai setelah nomor-nomor Inggris tampaknya menyala jaringan telepon Ukraina yang mencakup pangkalan itu. Puluhan sukarelawan Inggris telah melakukan perjalanan ke Ukraina untuk membantu mempertahankan negara dari penjajah Rusia. Sejumlah pejuang Inggris pemberani telah bergabung dengan pasukan Ukraina. Beberapa di antaranya di parit gaya Perang Dunia I, situasi panas masih terus terjadi di Ukraina. Hal tersebut tak lepas karena sejumlah serangan Rusia ke Ukraina. Kini militer Ukraina pun memberi peringatan keras. Militer Ukraina mengimbau masyarakat agar bersiap menghadapi serangan Rusia yang lebih mengerikan terhadap infrastruktur vital. Selasa 22 Maret 2022. Dilansir Reuters, pasukan Rusia gagal merebut kota-kota besar Ukraina dalam 4 minggu invasi. Serangan udara, rudal jarak jauh, dan artileri mengakibatkan kerusakan fatal pada infrastruktur di daerah pemukiman. Kota pelabuhan Mariupol menjadi titik fokus serangan Rusia sejak awal invasi. Di kota ini tersisa reruntuhan dengan mayat tergeletak di jalanan. Serangan juga dilaporkan meningkat di kota Kharkiv pada Senin 21 Maret 2022 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataannya pada Selasa ini mengatakan bahwa pasukan Rusia diperkirakan akan terus menyerang infrastruktur vital. Pasukan pimpinan Presiden Vladimir Putin itu akan menggunakan senjata presisi tinggi untuk melancarkan aksinya. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menuduh Rusia sedang mempertimbangkan untuk menggunakan senjata kimia dan biologis untuk berperang. Tudingan ini menyusul klaim palsu Moskow bahwa Kiev memiliki senjata mematikan ini. Punggung Putin bersandar pada tembok dan sekarang dia berbicara tentang bendera palsu baru yang dia buat, termasuk menegaskan bahwa kita di Amerika memiliki senjata biologi dan kimia di Eropa. Sama sekali tidak benar, kata Biden dalam acara Business Roundtable. Mereka juga menyarankan bahwa Ukraina memiliki senjata biologi dan kimia di Ukraina. Itu tanda yang jelas dia mempertimbangkan untuk menggunakan keduanya, ujar Biden. Presiden AS ini juga memperingatkan soal kemungkinan serangan dunia maya oleh Rusia. Itu bagian dari pedoman Rusia, katanya dalam sebuah pernyataan. Washington dan sekutu sebelumnya menuduh Rusia menyebarkan klaim yang belum terbukti bahwa Ukraina memiliki program senjata biologis. Menyoal serangan di kota-kota, Rusia berulang kali mengklaim tidak menargetkan warga sipil. Namun kerusakan yang terjadi di wilayah Ukraina seperti Mariupol dan Kharkiv mirip dengan aksi militer Rusia di Chechnya dan Suriah. Putin menyebut serangan terbesar di negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua ini sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan melindunginya dari Nazi. Sementara itu, Biden akan berkunjung ke Eropa minggu ini untuk bertemu dengan para pemimpin sekutu dan membahas sanksi yang lebih kuat untuk Rusia. Menjelang perjalanan, Biden membahas taktik Rusia dalam panggilan telepon dengan para pemimpin Eropa pada Senin, kata Gedung Putih. Pengepungan dan pemboman di kota pelabuhan Mariupol meningkatkan tekanan untuk bertindak. Tetapi para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin belum sepakat soal sanksi energi dengan Jerman yang sangat bergantung pada minyak Rusia. Konflik ini membuat hampir seperempat dari 44 juta warga Ukraina mengungsi. Jerman memperkirakan jumlah pengungsi bisa mencapai 10 juta dalam beberapa pekan mendatang. Senin lalu, pejabat Ukraina menolak permintaan Rusia untuk menyerahkan kota Mariupol dengan imbalan perjalanan keluar yang aman.
Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataannya pada Selasa ini mengatakan bahwa pasukan Rusia diperkirakan akan terus menyerang infrastruktur vital. Pasukan pimpinan Presiden Vladimir Putin itu akan menggunakan senjata presisi tinggi untuk melancarkan aksinya. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menuduh Rusia sedang mempertimbangkan untuk menggunakan senjata kimia dan biologis untuk berperang. Tudingan ini menyusul klaim palsu Moskow bahwa Kiev memiliki senjata mematikan ini. Punggung Putin bersandar pada tembok dan sekarang dia berbicara tentang bendera palsu baru yang dia buat termasuk. Menegaskan bahwa kita di Amerika memiliki senjata biologi dan kimia di Eropa. Sama sekali tidak benar, kata Biden dalam acara Business Roundtable. Mereka juga menyarankan bahwa Ukraina memiliki senjata biologi dan kimia di Ukraina. Itu tanda yang jelas dia mempertimbangkan untuk menggunakan keduanya, ujar Biden. Presiden AS ini juga memperingatkan soal kemungkinan serangan dunia maya oleh Rusia. Itu bagian dari pedoman Rusia, katanya dalam sebuah pernyataan. Washington dan sekutu sebelumnya menuduh Rusia menyebarkan klaim yang belum terbukti bahwa Ukraina memiliki program senjata biologis. Menyoal serangan di kota-kota, Rusia berulang kali mengklaim tidak menargetkan warga sipil. Namun kerusakan yang terjadi di wilayah Ukraina seperti Mariupol dan Kharkiv mirip dengan aksi militer Rusia di Chechnya dan Suriah. Putin menyebut serangan terbesar di negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua ini sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan melindunginya dari Nazi. Sementara itu, Biden akan berkunjung ke Eropa minggu ini untuk bertemu dengan para pemimpin sekutu dan membahas sanksi yang lebih kuat untuk Rusia. Menjelang perjalanan, Biden membahas taktik Rusia dalam panggilan telepon dengan para pemimpin Eropa pada Senin, kata Gedung Putih. Pengepungan dan pemboman di kota pelabuhan Mariupol meningkatkan tekanan untuk bertindak. Tetapi para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin belum sepakat soal sanksi energi dengan Jerman yang sangat bergantung pada minyak Rusia. Konflik ini membuat hampir seperempat dari 44 juta warga Ukraina mengungsi. Jerman memperkirakan jumlah pengungsi bisa mencapai 10 juta dalam beberapa pekan mendatang. Senin lalu, pejabat Ukraina menolak permintaan Rusia untuk menyerahkan kota Mariupol dengan imbalan perjalanan keluar yang aman.